Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Senang sekali untuk hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang kembali Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya tolonglah kami, berikan kami hikmat, berikan kami pencerahan, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat satu kisah, satu peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab. Satu peristiwa yang mungkin Bapak Ibu sudah sering membacanya, yaitu tentang perkawinan di Kana. Mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepada ibunya. "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu tema mujizat di Kana, air menjadi anggur. Saudara, perkawinan adalah momen yang sangat spesial dan tak terlupakan di dalam kehidupan seseorang. Itulah sebabnya setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Kalau di kota besar, ada anak-anak muda yang tergabung dalam satu tim yang kita sebut sebagai EO atau Event Organizer. Tetapi kalau di kampung atau di desa juga ada EO sederhana, yaitu orang-orang yang membantu mempersiapkan pesta pernikahan atau yang melayani pada saat pesta pernikahan itu berlangsung. Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak terkecuali bagi bangsa Israel. Perkawinan juga merupakan satu peristiwa yang sangat sakral bagi bangsa Israel. Satu peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Israel. Karena mereka melihat dan memandangnya bahwa perkawinan itu kudus di hadapan Allah. Karena itu mereka sangat menghargai, mereka sangat menghormati perkawinan, dan mereka mempersiapkan setiap pesta pernikahan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara, bahkan orang Yahudi kalau memiliki mengadakan pesta pernikahan, mereka punya kebiasaan menggelar pesta perkawinan itu besar-besaran. Mereka mengundang banyak orang, bahkan acara itu tidak hanya berlangsung sehari dua hari, tapi berhari-hari disertai dengan perjamuan anggur di malam harinya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tidak seorang pun mengharap bahwa pesta perkawinan yang mereka gelar itu berakhir dengan kegagalan. Tetapi inilah yang terjadi di dalam perkawinan di Kana. Saat pesta perkawinan itu sedang berlangsung, saat tamu-tamu masih terus berdatangan itu, mereka punya persoalan yang tidak ringan, tidak mudah. Kenapa? Karena mereka kekurangan anggur. Anggur yang mereka sediakan habis, saudara. Sedangkan tamu-tamu terus berdatangan. Makin malam, makin banyak tamunya. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin mereka kehabisan anggur? Bukankah mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik? Bagaimana mungkin anggur itu bisa kurang, saudara? Saudaraku dikasih oleh Tuhan,
tetapi sesungguhnya ini menunjukkan kepada keterbatasan manusia. Inilah poin saya yang pertama yang ingin saya sampaikan dan sharingkan kepada saudara. Inilah keterbatasan manusia, yang sesempurna apapun rencana rancangan yang dibuat oleh manusia, sematang apapun rencana yang dibuat oleh manusia, ada kemungkinan untuk gagal. Tetapi tidak demikian dengan rancangan dan rencana Tuhan, saudara. Di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang pertama dikatakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya mendengar cerita. Ada pesta pernikahan digelar. Tamu-tamu sudah datang. Tetapi ternyata makanannya, konsumsinya tidak datang. Saudara, itu menjadi masalah yang besar bagi kedua mempelai dan tentu saja kedua keluarga besar yang mengadakan pesta pernikahan. Ada lagi, saudara, satu kisah yang saya sendiri saksikan. Sudah dirancangkan dengan baik, dipersiapkan dengan matang, sudah ada I.O. yang mengaturnya. Tetapi setelah hari pernikahan itu, waktu pernikahan, pesta pernikahan itu digelar, makanan datang, konsumsi sudah siap, tetapi dekorasinya tidak kunjung datang. Saudara, ini menunjukkan betapa terbatasnya akan manusia. Dan ini menunjukkan, saudaraku, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mungkin bisa mempersiapkan dengan sesempurna apapun. Kita tetap bisa gagal. Tetapi rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Saudara dikasih oleh Tuhan, kekurangan anggur di dalam pesta adalah sebuah masalah yang serius dan sangat memalukan. Dan ini menunjukkan bahwa si tuan rumah tidak bisa menjamu para tamunya dengan baik. Dan ini bisa menodai akan acara yang dihelat pada saat itu, saudara. Ini menjadi suatu pengalaman yang tidak pernah akan terlupakan bagi kedua mempelai yang sedang berbahagia itu. Bahkan mungkin juga ini menjadi kenangan yang tidak pernah terlupakan bagi orang-orang yang datang pada saat itu. Saudara, di dalam kondisi yang terjepit seperti itu, di dalam kondisi yang sulit seperti itu, apa yang bisa mereka perbuat? Adakah orang lain yang akan bisa membantu mereka? Yang bisa mempersiapkan anggur dengan secepatnya? Tidak mungkin, saudara. Tidak ada jalan lain selain daripada datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria, ibu Yesus. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah poin saya yang kedua. Kepada siapa ketika kita terjepit? Kepada siapa ketika kita dalam kondisi yang sulit? Apakah kita lari kepada manusia? Apakah kita lari kepada pendeta? Apakah kita lari kepada majelis? Apakah kita lari kepada sesama manusia kita? Sesungguhnya tidaklah demikian. Kita harus tetap lari kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pesta perkawinan di Kana dihadiri bukan saja oleh Maria, tetapi juga oleh Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah perjalanan awal pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan ini juga adalah mukjizat pertama yang dikerjakan oleh Yesus. Dan ini membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dan tidak akan lama lagi para murid juga akan melihat hal yang besar yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, saat masalah terjadi di dalam pernikahan itu, Alkitab menuliskan ibu Tuhan Yesus, yaitu Maria, datang kepada Yesus. Maria menyampaikan apa yang sedang terjadi di dalam pernikahan itu. Maria menyampaikan, Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada ibunya, saatku belum tiba, ibu. Saatku belum tiba.
Saudara, ini menegaskan bahwa Yesus memiliki waktu tersendiri. Walaupun secara jasmani Yesus adalah anak dari Maria, tetapi sesungguhnya ia adalah anak Allah. Jadi Maria, ya ibu Yesus, tidak punya kuasa untuk menentukan, untuk mendikte kapan Yesus harus bertindak dan menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu. Dan ketika Yesus menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air itu, saudara, mereka taat meskipun apa yang diperintahkan Yesus itu tidak masuk di akal. Lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Dari upah ketaatan itu pun nyata. Ada mukjizat yang terjadi. Air itu yang ada di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Akhirnya muka dari kedua mempelai, muka dari kedua keluarga besar yang mengadakan pesta perkawinan pada saat itu terselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan mempunyai waktunya sendiri untuk menolong umatnya, untuk menolong saudara. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Ketika saudara kita di dalam kesulitan, kita menderita, kita di dalam pergumulan yang berat, kita sudah berdoa, berkali-kali berdoa, berhari-hari berdoa, bahkan sudah berpuasa. Bertahun-tahun kita sudah berdoa, saudara. Tetapi kenapa Tuhan juga tidak kunjung datang untuk menolong? Saudara, saya mau katakan, Tuhan punya waktunya sendiri untuk menolong saudara dan saya. Dia tahu waktu yang terbaik untuk menolong saudara dan saya. Dia tahu waktu yang terbaik untuk mengelurkan tangannya dan menolong kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tetap melihat apa yang kita alami. Saudara, inilah poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bahwa waktu Tuhan ada waktunya sendiri. Dia punya waktunya sendiri untuk menolong kita. Dan dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita. Saudara, seringkali kita bertanya, mengapa ya Tuhan lama sekali gak tolong-tolong saya? Bahkan terkadang kemudian kita menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan, bukan? Dan itulah yang terjadi bagi banyak orang Kristen. Meninggalkan Tuhan, kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak menolong dan tidak segera menolong mereka. Saudara, waktu Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia. Kita harus bersabar, kita harus dengan taat, dengan setia menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Karena Alkitab mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saudara, hari ini melalui kisah perkawinan di Kana ini, Tuhan ingatkan 3 poin besar. Manusia memiliki keterbatasan. Rencana rancangan manusia bisa gagal, tetapi tidak demikian dengan rancangan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah gagal. Yang kedua, kepada siapa seharusnya kita datang ketika kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam terjepit, ketika kita di dalam kondisi menderita? Kepada siapa kita harus datang? Hanya satu, pribadi yang layak dan harus saudara dan saya datangi adalah hanya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Tuhan memiliki waktu sendiri untuk menolong kita. Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk menolong kita, untuk mengangkat kita dari segala penderitaan yang kita alami. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan terus menolong kita dan memberkati kita. Tuhan terus melindungi kita dan Tuhan terus menjaga kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami sangat bersyukur Tuhan memberkati kami dengan pemberitaan firman, dengan firman yang begitu indah yang kami bisa dengarkan dan bersama-sama hari ini renungkan. Tuhan, tolonglah kami supaya melalui peristiwa di Kana ini Tuhan, kami belajar untuk kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas. Apa yang kami rancangkan dan rencanakan bisa gagal. Karena itu Tuhan,
Sebelum kami merancangkan segala sesuatu, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami pun boleh belajar hari ini bahwa ya Tuhan, Engkau selalu melihat kesulitan akan pergumulan setiap kami. Ketika kami terjepit, kami menderita, kami kesusahan, kepada siapa kami harus datang? Hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang kepada Engkau, kami taat kepada Engkau, maka Engkau akan menolong dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap teman-teman kami, rekan-rekan kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, yang melihat tayangan video singkat ini. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.